Jadi gini, video ini kita akan membahas tentang bagaimana cara kita membuat API di Laravel 11. Walaupun dulu kita pernah membahas juga tentang apa itu API dan bagaimana API bekerja, tetapi karena di sini kita sudah sampai di Laravel versi 11, ternyata ada beberapa penyesuaian yang perlu kita lakukan. Dan bagi teman-teman yang belum tahu tentang apa itu API, serta bagaimana API bekerja, teman-teman bisa lihat untuk video penjelasannya di sebelah kiri atas. Teman-teman bisa lihat, kemudian langsung saja kita mulai untuk tutorialnya. Saya asumsikan di sini teman-teman sudah melakukan instalasi dari Laravel, kemudian teman-teman juga sudah melakukan konfigurasi supaya Laravel kita sudah terkoneksi ke database yang teman-teman punya. Lanjut, berikutnya kita akan membuat skema. Jadi skema yang akan kita buat di sini adalah simpel saja. Saya hanya akan membuat satu buah tabel, kemudian saya akan tambahkan dua buah kolom di sana. Saya akan masuk ke bagian VS Code yang saya punya, kemudian saya akan menjalankan proses untuk melakukan migrate ya. Saya akan memasukkan untuk perintah membuat skema terlebih dahulu. Saya masukkan PHP artisan make migration. Kemudian kita buat untuk nama tabelnya adalah person saja. Tabel, kemudian kita enter. Nanti dia akan membuat satu buah file baru di bagian dalam dari folder database kita di bagian migration ya. Saya akan buka untuk filenya, create person migration. Kemudian di sana kita akan menambahkan dua buah kolom. Saya masukkan yang pertama, email. Kemudian saya masukkan yang kedua. Oh, yang pertama adalah name. Ya, kemudian yang kedua adalah email ya. Kalau misalnya sudah, lanjut kita akan masukkan untuk dari skema yang baru saja kita buat ini ke bagian dalam dari database kita. Langsung saja masukkan di bagian terminal. Kita masukkan perintahnya PHP artisan migrate. Kemudian kita enter saja. Nanti harusnya dia akan memasukkan untuk skema kita ke bagian dalam dari database ya. Di sini sudah ada infonya bahwa proses untuk masukkan tabel sudah. Sekarang coba saya cek di bagian database saya klik di bagian struktur. Nanti harusnya akan ada satu buah tabel baru, dan tabel baru yang kita buat tersebut adalah tabel person. Coba saya pastikan di bagian struktur. Nanti harusnya akan ada 5 buah kolom di bagian dalam dari tabel person ini. Ups, sorry, saya salah klik teman-teman. Ya, saya masuk ke bagian dalam dari tabel person. Saya klik di sini. Harusnya ada 5 buah kolom, karena tadi sudah kita buat di bagian migration kita. 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5 buah kolom. Skema sudah selesai kita buat, lanjut berikutnya kita akan membuat model, di mana model nanti kita akan tentukan untuk nama tabel yang akan kita gunakan, kemudian kita tentukan daerah mana saja yang boleh dimasuki untuk data melalui aplikasi. Lanjut berikutnya kita buka lagi untuk bagian VS Code yang kita punya. Kemudian kita akan buat sebuah model baru, PHP artisan make model. Kemudian nama model yang akan kita buat adalah person begini, kemudian kita enter. Coba kita cek di bagian app model, ya nanti akan ada satu buah file baru. Nama filenya adalah person. Oke, di sini sudah terbuat satu buah file baru. Lanjut berikutnya saya akan tentukan di bagian dalam dari model ini. Saya masukkan protected ya, kemudian tabelnya namanya adalah person. Kemudian kita masukkan juga protected variable. Variable-nya apa saja tadi? Namanya adalah name, kemudian yang kedua adalah email. Ya, saya masukkan name, kemudian yang kedua adalah email seperti itu. Skema sudah, kemudian model juga sudah kita buat. Lanjut berikutnya kita akan menyiapkan untuk controller di mana kita akan meletakkan dari aplikasi kita. Saya akan buka lagi untuk bagian VS Code yang saya punya, kemudian saya akan membuat satu buah controller baru, PHP artisan make controller. Nantinya untuk controllernya saya akan letakkan di bagian dalam dari folder API. Kemudian saya tentukan di sana untuk nama dari filenya, person controller. Nah, di sini karena kita hanya membutuhkan beberapa fungsi saja, saya akan masukkan di bagian belakangnya minus API. Ya, kemudian saya enter. Coba kita cek di bagian dalam dari app, http, kemudian nanti akan ada satu buah folder di bagian dalam dari folder controllers ya. Nama dari foldernya adalah API,
Kemudian di sana akan ada satu buah file, ya, nama filenya adalah person controller. Kalau coba kita lihat di bagian dalam dari person controller, untuk fungsi-fungsinya memang khusus untuk API. Tidak ada form untuk melakukan edit, tidak ada juga form untuk melakukan proses penambahan data. Hanya ada proses untuk melakukan lihat data, kemudian proses untuk melakukan penyimpanan data, proses untuk melakukan update data, serta proses untuk melakukan delete data. Dan ini adalah fungsi dan juga controller yang kita gunakan. Kita sudah menyiapkan untuk controller kita, tetapi untuk kita bisa melakukan akses kepada controller yang kita punya, berarti kita perlu menyiapkan untuk routingnya terlebih dahulu. Dan karena kita sedang bekerja dengan API, kita perlu melakukan instalasi dari API di Laravel yang kita punya. Karena di Laravel 11, dia belum mengikutkan untuk routing API. Maka berikutnya, mari coba kita lihat di bagian dalam dari VS Code kita, dan kita melakukan instalasi dari routing yang kita punya. Silahkan dimasukkan di bagian perintahnya, php artisan install API. Oke, kemudian silahkan di-enter. Biasanya dia perlu waktu beberapa saat untuk melakukan instalasi dari API di bagian Laravel, sehingga silahkan ditunggu dulu sampai dengan prosesnya selesai. Kalau ada peringatannya, one new database migration has been published, kalau misalnya kita diminta untuk melakukan run all pending database migration, pilih saja di bagian yes, ya. Kemudian silahkan di-enter. Oke, sudah selesai untuk melakukan proses instalasi dari API di bagian project Laravel kita. Lanjut berikutnya, kita akan memasukkan untuk dari routing yang baru saja kita buat ini di bagian dalam dari controller kita. Jadi kita akan menyambungkan antara controller kita dengan API ini. Silakan dibuka lagi di bagian VS Code, kemudian kita buka untuk file yang nanti akan tergenerate ketika kita melakukan proses instalasi dari API tadi. Lokasi dari API di mana? Lokasinya adalah di bagian roots, kemudian di bagian dalam dari roots nanti akan ada satu buah file baru, dan filenya adalah api.php. Coba kita klik. Dia akan terbuka, kemudian kita akan menyambungkan antara controller kita, yakni adalah person controller, ke bagian api.php ini. Silahkan masukkan perintahnya, root, kemudian masukkan di sana resource, yang tanpa S, ya, resource saja, kemudian dimasukkan di sana polanya. Polanya tinggal kita masukkan /person begini saja, kemudian kita berikan di bagian belakangnya dengan nama controller yang kita punya. Nama controllernya adalah person controller. Oke, pastikan di bagian atas sudah ditambahkan untuk person controller yang melakukan akses kepada API, kemudian person controller. Pastikan di bagian atas sudah ada. Kalau misalnya sudah, kita berikan di bagian belakangnya dengan .2.2 class. Oke, seperti ini. Kemudian kita Ctrl S. Kemudian untuk memastikan bahwa routingnya sudah bekerja dengan project kita ini di bagian api.php, maka mari selanjutnya kita cek dulu di bagian terminal kita. Silahkan teman-teman buka untuk terminal teman-teman. Kemudian masukkan perintahnya php artisan root list. Kita cek dulu apakah API di bagian person ini sudah terincludekan di bagian routing. Silahkan dimasukkan perintahnya, kemudian silahkan di-enter. Kita pastikan terlebih dahulu bahwa di bagian routing kita, dia sudah menambahkan untuk person di bagian API. Sehingga pastikan sudah keluar seperti ini, API person dengan metode get, API person dengan metode post, API person dengan metode get, kemudian ada get, ada put, kemudian delete, dan di sebelah kanannya dia sudah tersambung dengan fungsi-fungsi yang dimiliki di bagian person controller. API sudah kita buat tersambung dengan controller kita. Lanjut berikutnya, kita akan melakukan proses memasukkan data ke bagian skema yang kita punya. Skema kita adalah skema person. Kita akan buka untuk bagian file kita. Silahkan dibuka lagi untuk VS Code yang teman-teman punya. Kemudian silahkan dicari di sana untuk filenya, ya, atau langsung bisa kita buka saja di bagian API person controller yang baru saja kita buat. Kita akan mulai untuk fungsi yang pertama yang akan kita buat, ya, yang kita akan masukkan di bagian dalam dari fungsi tersebut adalah di bagian fungsi store. Di bagian fungsi store masih kosong seperti ini, kita akan lakukan yang pertama untuk melakukan yang namanya validasi. Sehingga kita perlu melakukan pengecekan apakah seseorang melakukan input data sesuai dengan yang kita inginkan ataukah tidak. Jadi di sini di bagian awal kita akan melakukan yang namanya validasi inputan.
Nah, silahkan masuk ke bagian fungsi store, kemudian di sana kita akan memasukkan fungsi untuk melakukan validasi. Misalnya di sini saya akan melakukan proses validasi dengan memasukkan validator untuk nama nama variabelnya, kemudian saya akan panggil validator yang dimiliki oleh Illuminate Support Facet ini. Pastikan di bagian atas sudah ditambahkan di bagian validator. Masuk lagi di bagian fungsi store, kemudian kita akan melakukan proses validasi make. Kita tentukan untuk validasinya. Kita akan ambil dari semua inputan yang dimasukkan oleh pengguna, make request all. Kemudian di bagian belakangnya, kita tambahkan untuk proses rule yang akan kita tentukan. Di sana yang akan saya cek adalah inputan di bagian kolom name. Kemudian di bagian kolom name saya akan berikan untuk aturannya, dia harus diisikan. Kemudian setelah name saya buat di bagian bawahnya. Di bagian bawahnya adalah email. Email ini juga sama, dia harus dimasukkan. Tapi kalau di bagian email saya tentukan juga bahwa untuk format yang dimasukkan adalah email. Oke. Lanjut berikutnya saya akan melakukan pengecekan if. Di sana saya akan cek validator fail. Kalau misalnya dia fails, ya. Saya akan keluarkan di sana untuk errornya ya. Saya masukkan return, response, kemudian saya bentuk dia menjadi JSON untuk reportnya. Saya bentuk array, kemudian saya masukkan statusnya. Statusnya misalnya diberikan false, kemudian saya berikan pesannya. Pesannya misalnya saya masukkan validasi, error, kemudian masukkan lagi di bagian bawahnya, errornya apa? Errors, isinya adalah validator, errors, pakai S. Oke, seperti ini. Kemudian kita masukkan juga di bagian bawahnya, untuk status code-nya. Status code-nya adalah 422 biasanya, karena dia sebenarnya sudah selesai menjalankan prosesnya, tetapi tidak bisa menyelesaikan keseluruhan dari proses yang diharuskan. Oke, seperti ini. Kemudian coba kita cek terlebih dahulu di bagian Postman kita. Nah, teman-teman kalau misalnya belum melakukan instalasi dari Postman, silahkan dicari untuk Postman, silahkan di-download, kemudian langsung diinstal saja. Kita akan memasukkan yang pertama untuk sebuah collection, sehingga nanti dengan menggunakan Postman, kita bisa melakukan pengecekan apakah proses kita membuat API ini sudah benar ataukah belum. Saya akan membuat untuk collection dulu, kemudian saya akan membuat untuk sebuah request baru, saya klik di bagian add request. Yang akan saya buat di sini pertama kali adalah untuk metode post, teman-teman ya. Metode post. Metode post di sini kita akan gunakan untuk melakukan proses input data atau create data. Nah, untuk URL yang kita masukkan adalah http localhost. Pastikan tentunya teman-teman sudah menjalankan untuk PHP Artisan serve ya. Sehingga kita pastikan bahwa local server yang menjalankan dari Laravel sudah dijalankan. Saya masukkan localhost, kemudian 8000. Sesuai dengan routing yang kita punya adalah API person. Oke, seperti ini. Kemudian coba berikutnya kita klik di bagian send. Harusnya nanti akan ada pesannya, karena kita belum memasukkan apapun di bagian parameter untuk menjalankan dari API ini. Nah, pesannya sudah keluar ya, bahwa validasi error, kemudian errornya apa saja sudah dikeluarkan di sana. Lanjut berikutnya, kita akan memasukkan proses untuk memasukkan data kalau misalnya dia sukses ya. Saya akan masukkan di bagian bawahnya, saya tinggal memasukkan datanya saja. Saya akan masukkan di sini misalnya person, dia adalah dari person teman-teman ya, person, create, saya masukkan untuk datanya semua. Ya, saya masukkan di sini request all. Oke, berikutnya saya akan masukkan untuk datanya, person, pastikan di bagian atas sudah ditambahkan untuk person. Kalau misalnya belum, coba saya ulangi lagi. Saya masukkan person yang dari app models ya. Bagian atas pastikan sudah ditambahkan juga untuk model person di bagian controller kita ya. Sudah ada use app models person. Kalau ke bagian bawah lagi, kemudian kita akan keluarkan untuk infonya bahwa proses kita melakukan input data ini sukses. Saya masukkan di bagian bawahnya dengan return, response, saya bentuk dia menjadi JSON, kemudian saya keluarkan untuk message-nya. Ya, saya masukkan di sini statusnya adalah true, saya masukkan untuk message-nya, data berhasil dimasukkan
Kemudian saya keluarkan untuk datanya. Datanya adalah dari person. Kemudian saya keluarkan untuk status code-nya di bagian bawah. Biasanya adalah 201 ya. Untuk proses memasukkan, prosesnya sudah dijalankan dan ada data yang terbentuk di sana. Nah, maka berikutnya mari kita coba cek juga di bagian Postman kita. Ya, saya buka lagi untuk Postman. Saya masuk ke bagian body, kemudian saya masuk ke bagian dalam dari XWWW form URL encode. Ya, saya akan masukkan di sana. Saya akan masukkan untuk parameternya, misalnya yang pertama saya masukkan adalah di bagian name. Name-nya saya masukkan, namanya misalnya adalah Wahid begini. Ya, saya klik di bagian send, harusnya dia akan masih mengeluarkan untuk pesan errornya, karena harus juga dimasukkan antara name dan juga email harus dimasukkan semua, sehingga tidak hanya satu buah isian saja, name saja ataupun email saja, dua-duanya harus dimasukkan. Sudah ada pesannya bahwa validasi error, the email field is required. Saya akan masukkan satu lagi untuk email. Emailnya saya masukkan, misalnya wahid@gmail.com. Kemudian saya klik di bagian send. Nah, sudah ada peringatannya bahwa data berhasil dimasukkan. Satu buah data sudah dimasukkan. Coba saya akan masukkan satu buah data baru selain Wahid ya. Misalnya saya akan masukkan untuk nama yang kedua adalah Isnaini misalnya. Kemudian saya masukkan untuk emailnya, Isnaini. Kemudian saya klik di bagian send, data berhasil dimasukkan lagi untuk name Isnaini. Data sudah berhasil kita masukkan, tetapi kita perlu juga melakukan pengecekan apakah benar kalau misalnya kita sudah memasukkan data tersebut ketika dipanggil, dia bisa keluar. Maka di sini kita akan membuat untuk fungsi yang berikutnya, yakni adalah fungsi untuk menampilkan semua data yang kita punya. Silahkan masuk lagi ke bagian VS Code, kemudian silahkan scroll ke bagian atas, kita menuju ke bagian fungsi index. Ya, di sini saya akan mengeluarkan untuk data yang kita miliki semuanya. Ya, saya akan buat sebuah variabel, variabelnya adalah person. Kemudian saya akan panggil untuk model yang kita punya, modelnya adalah person. Oke, kemudian saya akan keluarkan dengan all begini saja. Kemudian saya akan keluarkan untuk datanya. Saya masukkan return, response. Kemudian saya bentuk dia menjadi JSON, kemudian saya keluarkan untuk isiannya. Yang pertama kita berikan status dulu, statusnya adalah true. Kemudian saya masukkan untuk message-nya misalnya, message-nya kita berikan data berhasil ditemukan misalnya. Kemudian kita keluarkan untuk datanya semua. Ya, saya masukkan di sini datanya diambil dari person. Oke, seperti ini. Kemudian kita coba kembali buka untuk bagian dalam dari Postman. Ya, di sini kita sudah punya request untuk melakukan proses untuk melakukan proses penyimpanan data. Saya akan buat satu buah request baru. Saya klik di atas, saya klik di bagian add request, saya copy untuk URL-nya, saya masukkan ke bagian dalam dari request baru kita. Kemudian saya klik saja di sini. Untuk metodenya adalah metode get. Kemudian saya klik di bagian send. Sudah ada info jelas bahwa data berhasil ditemukan, dan kalau kita lihat nanti di bagian data ada dua buah data yang ada di bagian dalam dari data ini. Ada ID 1, ada ID 2. ID 1 adalah Wahid, benar sesuai dengan yang kita masukkan. Kemudian ID 2 adalah Isnaini, sesuai dengan yang kita masukkan tadi. Sebelumnya kita menampilkan untuk semua data yang dimiliki di bagian tabel pos. Selanjutnya kita akan membuat untuk sebuah fungsi, di mana fungsinya bisa kita gunakan untuk melihat detail satu buah ID saja. Mari selanjutnya kita buka lagi di bagian VS Code. Silahkan teman-teman scroll ke bagian bawah, masuk ke bagian fungsi show teman-teman. Ya, masuk ke bagian fungsi show. Kemudian kita akan masukkan di sana untuk script kita supaya dari Postman nanti, dari API yang kita punya, kita bisa melihat detail di salah satu ID. Saya akan masukkan untuk variabel, misalnya person, kemudian saya akan panggil dari model saya adalah model person. Kemudian saya gunakan find or fail saja. Find or fail. Kemudian saya masukkan untuk ID-nya. Seperti ini. Kemudian saya akan keluarkan untuk datanya. Saya masukkan return, response, JSON. Masukkan isiannya. Status, true, message. Kita keluarkan untuk datanya. Person. Oke, seperti ini. Sekarang kita coba cek lagi di bagian Postman. Kita buat request baru. Atau kita copy saja dari yang sudah ada di sini. Di bagian display semua data. Saya akan duplicate saja.
Kalau tadi kita mengeluarkan untuk semua data, kita masukkan di bagian dalam dari URL-nya dengan menggunakan person saja. Tetapi karena di sini kita akan coba melihat untuk satu buah data saja, maka di sini kita akan gunakan di bagian URL-nya. Saya copy, saya masukkan ke bagian request saya yang baru. Saya masukkan di sini, kemudian untuk ID-nya saya tentukan di bagian belakang dari person ini. Sehingga nanti hasilnya adalah person main/1 begini. Kemudian saya klik di bagian send. Jangan lupa untuk metodenya adalah metode get ya. Metodenya adalah metode get di sebelah kiri ini. Metodenya adalah metode get. Nanti dia akan memperlihatkan untuk detail di bagian salah satu data saja. Dan data yang akan kita lihat di sini adalah data yang memiliki ID 1 yang bernama Wahid. Kalau misalnya saya ganti dari 1 ini menjadi 2, kemudian saya klik di bagian send, nanti dia akan memperlihatkan untuk data dengan ID 2, di mana ID 2 dimiliki oleh Isna ini. Data sudah berhasil kita masukkan, data juga sudah berhasil kita tampilkan. Lanjut berikutnya kita akan membuat proses update, sehingga kalau misalnya ada perbaikan yang perlu kita lakukan kepada data kita bisa menggunakan metode tersebut. Lanjut, silahkan masuk lagi ke bagian VS Code yang teman-teman punya, kemudian silahkan scroll ke bagian dalam dari controller kita, kemudian kita masuk ke bagian fungsi update. Nah, fungsi update ini sebenarnya hampir sama dengan ketika kita melakukan proses input data ya di bagian store. Tinggal kita akan ubah dari yang sebelumnya adalah proses create, kita akan ganti menjadi proses update. Kita copy saja dari yang sudah ada di bagian fungsi store. Ini kita copy di bagian dalamnya. Ya, saya Ctrl C. Kemudian saya akan masukkan dia ke bagian fungsi update. Oke, dimasukkan di sini. Silahkan scroll ke bagian atas. Kemudian coba kita perbaiki beberapa. Kalau di bagian atas harusnya sama. Kemudian sampai ke bagian proses validasi juga harusnya adalah sama. Tinggal di bagian person create ini saya akan ganti bukan create, tetapi saya akan ganti menjadi sebentar, di bagian atas dulu ya. Di bagian atas saya akan masukkan person. Di sini dia diambil dari person, kemudian find or fail. Masukkan di sana untuk ID-nya. Kemudian kalau misalnya sudah, saya akan panggil untuk personnya tersebut. Saya akan gantikan di sini bukan create, tetapi saya ganti menjadi update seperti ini. Kemudian saya akan gantikan di bagian pesannya, data berhasil diperbaiki misalnya. Ya, kemudian untuk status code-nya bukan lagi 201, karena di sini kita hanya melakukan update data, bukan dalam proses untuk melakukan penambahan data. Saya masukkan 200. Kemudian coba kita cek lagi di bagian Postman, silahkan dibuka untuk Postman-nya. Saya akan copy dari yang sudah ada ini. Saya duplicate saja. Kemudian saya masukkan untuk URL-nya. Saya masukkan di bagian URL-nya, saya copy dari yang sudah ada dari URL sebelumnya. Saya masukkan di sini. Kemudian karena di sini kita dalam proses update, maka kita perlu tentukan juga di sana untuk ID-nya. Ya, di bagian belakang saya masukkan misalnya ID-nya adalah 1, dan ini dimiliki oleh seseorang dengan nama Wahid tadi. Nah, untuk metodenya di sini bukan lagi get, tetapi metodenya adalah put. Kemudian kita tentukan untuk data yang akan diubah. Ya, saya masuk ke bagian body, kemudian masuk ke bagian xww form encoded ini. Saya akan masukkan untuk updatean datanya. Misalnya name-nya saya ganti, bukan lagi Wahid, misalnya saya ganti dengan Wahid Eko Nugroho misalnya. Untuk emailnya, tetap saya masukkan dari yang sebelumnya, wahid@gmail.com. Kemudian saya klik di bagian send. Ups, ada pesannya. Coba kita cek dulu di sini bahwa tidak boleh dilakukan update dengan menggunakan model. Kelihatannya kita typo. Di sini bukan menggunakan tanda titik 2.2 ya, tapi kita gunakan seperti ini. Oke, sekarang kita coba ulangi lagi. Saya klik di bagian send kembali. Nah, sudah ada infonya data berhasil diperbaiki. Kalau saya klik di bagian pretty ini. Nah, sudah ada infonya ya, bahwa data kita sekarang adalah Wahid Eko Nugroho untuk yang punya ID 1. Proses untuk melakukan proses update sudah selesai kita lakukan. Berikutnya kita akan membuat untuk fungsi delete, teman-teman. Silahkan masuk lagi ke bagian VS Code yang teman-teman punya, kemudian silahkan scroll ke bagian destroy. Kita akan lakukan proses untuk melakukan delete data. Saya masukkan untuk sebuah variabel, misalnya person, saya panggil untuk modelnya person, kemudian kita gunakan find or fail. Kita tentukan untuk ID-nya, kemudian kita lakukan proses delete, person, delete. D-nya kecil saja. Kemudian kita keluarkan untuk datanya, return, response, JSON. Saya masukkan untuk pesannya, status.
true, kemudian kita keluarkan untuk pesannya, message, data berhasil dihapus, kemudian status code-nya kita berikan, misalnya adalah 204, jadi 204 ini adalah sebuah tanda bahwa proses sukses dilakukan, tetapi tidak ada data yang perlu dikeluarkan. Sudah seperti ini, mari coba kita cek berikutnya di bagian Postman kita. Saya akan copy dari yang sudah ada saja, kemudian saya masukkan untuk URL-nya. Saya akan melakukan proses penghapusan untuk seseorang dengan ID 1. Dan karena di sini kita akan melakukan proses delete, maka metode yang digunakan bukan get, bukan put, bukan post, tapi adalah delete. Kemudian kita klik di bagian send. Ups, di tempat saya ada pesannya, coba kita klik di bagian preview. Coba kita scroll ke bagian bawah, saya kelihatannya typo, bukan find other file ya, harusnya adalah find or file. Find or fill ya. Kemudian saya coba klik lagi. Saya klik di bagian send, kita akan melakukan penghapusan data dari data kita, dan status code-nya di sini sudah 204, berarti proses kita melakukan delete sudah berhasil. Itu dia pembahasan kita tentang bagaimana kita membuat API di Laravel 11, semoga ada manfaatnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.